siapa yang mau melahirkan? Neng Titin, istri Pak Sapri sudah biasa menolong yang melahirkan, Mak. Biasa. Mau saya tolong? Kalau begitu, baiklah. Tapi cepetan dikit ya. Satu, dua, bukanlah tiga nona. Ada empat tuan, ada empat. Semilir angin berdesi menyapa wajah, walau hati terasa sepi, ku coba untuk selalu tersenyum. Aku menjerit lagi, aku merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Cing? Berjumpa lagi dengan saya Lupus. Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu. Semoga kamu-kamu semua juga diberikan sehat dan rezeki yang melimpah ya. Oke Cing, sekarang Lupus akan ceritakan film yang rilis di tahun 1977. Film ini berjudul Dukun Beranak. Film yang diperankan oleh Diki Jurkanaen dan Tuti Suprapto ini menceritakan tentang Nyi Anis yang diusir oleh suaminya Agus atau Diki Julkarnaen. Padahal istrinya itu sedang mengandung sehingga dia ingin membalaskan dendam dengan belajar ilmu hitam sekaligus menjadi dukun beranak lewat Maona. Bagaimana kelanjutan cerita dari film ini yang dimasaknya ketika kita nonton film ini sangat seram sampai nggak bisa tidur. Aku merasa lagi sampai kapankah ini. Jadi film ini dimulai dengan adanya hiburan di suatu kampung. Pertama, sebuah pertunjukan debus. Di situ masyarakat sangat padat dan antusias menonton, tak terkecuali Agus dan istrinya Nyi Anis yang sedang mengandung. Agus ini merupakan orang yang kaya dan terpandang di kampung itu. Tibalah yang ditunggu-tunggu, yaitu pertunjukan nari sinden, yang tentunya ada sinden tercantik bernama Nyi Oni. Ternyata Nyi Oni ini merupakan cem-ceman dari Agus. Singkat cerita, acara pun telah usai, dan sungguh bejat Agus memasukkan Nyi Oni ke dalam kamar rumahnya. Di depan matanya Nyi Ani sang istri. Nggak tahu si Agus ini di kamar ngapain aja. Dan terjadilah pertengkaran antara Agus dan Nyi Anis. Mereka pun adu mulut karena Nyi Anis sudah tak sanggup melihat kelakuan Agus. Agus yang merasa jumawa dan ganteng memaksa Nyi Anis dengan dua pilihan. Yang pertama, kalau Nyi Anis masih ingin bersamanya harus menerima keadaan dengan Agus yang tukang serong. Dan yang kedua, kalau Nyi Anis tidak mau dengan pilihan pertama, artinya Nyi Anis harus pergi dari rumah itu sekarang juga. Kau pergi sekarang juga, sebelum aku gunakan tanganku ini. Pergi! Dan akhirnya Nyi Anis pun memilih untuk pergi dari rumah itu. Si Agus ini sangat tidak tahu diri. Kekayaan yang dia dapat saat ini merupakan berasal dari orang tuanya Nyi Anis. Akhirnya keesokan hari, Nyi Anis pun pergi dari rumah itu berbekal beberapa baju dan sarung yang ia bawa. Dalam keadaan hamil muda, Nyi Anis mendatangi sebuah rumah yang berdiri di ujung kampung. Rumah itu adalah rumahnya Maona. Di hadapan Maona yang seorang dukun, Anis pun bersedih dengan keadaan dirinya yang diusir oleh suaminya. Entah kejadian seperti apa dahulu yang membuat Nyi Anis ini sangat dekat dengan Maona. Di hadapan Maona, Anis mencintai Agus, tak ingin mencelakakannya. Dia hanya ingin memberi pelajaran untuk Agus dan ingin Agus juga tergila-gila lagi dengannya. Orang semacam dia harus kita musnahkan. Sekarang begini buktinya. Saya mencintai Kang Agus. Memang saya sakit hati, Mak. Jangan dia dicelakakan, Mak. Dia hanya perlu diberi pelajaran. Akhirnya Maona pun setuju dan akan membantu Anis. Dia pun membawa Anis ke sebuah bibir gua. Maona akan memberikan sebuah ilmu yang dijalankan selama 6 purnama. Dan bila Anis sudah melewati 6 purnama itu, kalau ilmunya ingin dicabut kembali, itu bisa. Yang penting Maona masih hidup, dan dialah yang bisa melepas ilmu itu.
Singkat cerita, setelah Nyi Anis mandi untuk bersih-bersih dan masuk ke sebuah kamar di rumah Maona, dia pun telah bulat dengan keputusannya. Maona akan melakukan ritual sebelum Nyi Anis menjadi cantik bak bidadari. Dia pun terlebih dahulu menjadi jelek. Kalau sesudah persyaratan itu terpenuhi, barulah Nyi Anis akan menjadi wanita yang sangat cantik. Tetapi di saat Nyi Anis bercermin, dia pun tak sengaja mengeluarkan kalimat istighfar yang langsung aja Maona keluar kalang kabut kepanasan. Dia pun meminta Anis untuk tak mengeluarkan kalimat itu lagi. Akhirnya Maona pun lakuin ritual dengan mengelus-ngelus wajah Anis di balik kainnya. Singkat cerita, Anis pun telah menjadi jelek dan Maona pun merubah namanya menjadi Amundari, seorang dukun beranak yang sakti. Di waktu itu Amundari atau Anis yang memasuki masa persalinan bayinya dengan sekuat tenaga. Akhirnya bayi dari Amundari terlahir atas bantuan Maona. Akan tetapi karena Amundari atau Anis ini terikat kontrak syarat 6 bulan purnama untuk membawa bayi yang baru lahir ke sebuah gua. Dia pun bergegas pergi membawa bayi yang baru dilahirkannya itu, walau keadaan sakit dan lemas habis melahirkan. Sampailah Anis di gua itu dan kemudian masuk. Maona dengan raut wajah cemas menunggu Anis keluar. Entah apa yang terjadi dan ngapain aja Anis serta bayinya di dalam gua, kita tak tahu guys. Namun setelah Anis keluar dari gua itu, Maona langsung sibakan kain yang menutupi wajah Anis atau Amundari. Sungguh di luar nurul. Kali ini wajahnya Anis atau Amundari berubah menjadi cantik bak bidadari. Langsung aja Maona mengganti lagi nama Anis menjadi Nyi Mayang. Berarti kalau lagi jelek namanya Amundari, dan kalau yang lagi cantik namanya Nyi Mayang. Singkat cerita, ternyata di luar sana Juragan Agus, mantan suaminya dari Anis ini, sedang resepsi pernikahan dirinya sendiri yang kesekian kali. Waktu itu hiburannya seperti biasa, jaipong dengan sinden Nyi Oni. Acara pun berjalan lancar. Akan tetapi tiba-tiba tanpa sebab Nyi Oni jatuh pingsan di tengah acara. Akhirnya acara pun berhenti untuk sementara. Nah, di saat jeda, pembawa acara mengumumkan akan ada yang nyumbang lagu dari salah satu penonton. Wanita itu pun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang yang ada di situ pun pada bengong takjub melihat sosok wanita tersebut. Ternyata wanita itu adalah Nyi Mayang. Antara manusia dari alam terbayang di waktu dia. Tak menunggu waktu lama, akhirnya banyak laki-laki naik ke atas panggung untuk ngibing atau joget dengan Nyi Mayang. Tak terkecuali Agus yang jadi pengantin ikut naik juga ke atas panggung. Keesokan hari, Agus pun menjumpai Nyi Mayang yang sedang sendiri berdiri di bedeng sawah. Dia pun tak menyanyiakan kesempatan emas itu untuk mengeluarkan jurus maboknya menggoda wanita. Agus dengan jantan ajak langsung Nyi Mayang untuk menikah dengannya. Dan Agus pun berjanji akan menceraikan seluruh istri-istrinya demi menikah dengan Nyi Mayang. Pada suatu ketika di kampung itu sedang ada hajatan yang menampilkan jaipong Nyi Mayang CS. Sontak aja seluruh penduduk datang dan menonton jaipong itu. Agus yang sudah standby di lokasi, dan di saat Nyi Mayang mentas ke atas panggung, Agus pun langsung naik dan nyawer. Akan tetapi banyak laki-laki pengusaha-pengusaha dari desa lain yang naik panggung juga. Dan terjadilah chaos karena semua laki-laki itu ingin joget dengan Nyi Mayang. Selesai pertunjukan, di saat seluruh kru jaipong menghitung uang saweran, Nyi Mayang terkaget dengan munculnya bintik-bintik di wajahnya secara tiba-tiba. Ternyata malam itu merupakan malam bulan purnama. Nyi Mayang pun akhirnya berlari sambil menutupi wajahnya ke rumah Maona. Kali ini dia kembali menjadi Amundari. Amundari pun harus mencari bayi yang baru dilahirkan untuk menjadi tumbal agar dirinya menjadi cantik kembali menjadi sosok Nyi Mayang. Di malam itu terdapat seorang ibu-ibu yang merupakan dukun beranak yang sedang sakit. Datanglah seorang pria, sebut aja Joni, menengok si Mbah untuk membantu persalinan saudaranya yang akan segera melahirkan. Kemudian si Mbah menyuruh Joni untuk pulang duluan, nanti dia menyusul kalau keadaannya sudah membaik. Di tengah jalan, ternyata si Joni bertemu dengan Amundari yang bertanya kenapa Joni perginya tergesa-gesa. Joni pun menjelaskan tentang dirinya yang menjemput dukun beranak, tetapi si mbahnya sedang sakit.
Dan akhirnya Amundari menawarkan diri akan membantu dia dan menyuruh Joni untuk menggelapkan kamar persalinan dan mensterilkan gak boleh ada orang di dalam kamar itu. Akhirnya Amundari mendatangi rumah yang di dalamnya terdapat wanita yang akan melahirkan. Rumah itu pun redup sesuai permintaan Amundari. Prosesi persalinan itu pun memakan waktu, dan di saat bayi itu telah terlahir, Amundari keluar mengagetkan Joni dan saudaranya itu karena wajahnya Amundari sangat jelek dan seram. Amundari pun berlari membawa si bayi. Singkat cerita, Amundari sudah berada di bibir gua, kemudian masuk membawa si jabang bayi. Aneh bin ajaib, setelah keluar dari gua itu, Amundari yang dukun beranak berubah wujud menjadi Nyi Mayang yang seorang sinden. Mak Uti, simbah dukun beranak asli, mengadu ke Pak Kiai tentang seringnya kejadian penculikan bayi bermodus dukun beranak di kampung tersebut. Setiap bulan ada aja yang kehilangan bayi, dan itu membuat resah warga, terutama orang yang berprofesi sebagai dukun beranak. Pada suatu ketika Nyi Mayang tidur bareng dengan Juragan Agus. Di waktu itu Agus pun curhat ke Nyi Mayang tentang Agus yang rindu akan Nyi Anis yang hilang, dan dia pun memikirkan anaknya yang mungkin sudah besar itu. Agus pun tak tahu bahwa yang tidur bersamanya itu adalah Nyi Anis dan anaknya telah menjadi tumbal. Omongan Agus itu pun menjadi peperangan alam pikir dari Nyi Mayang, dan di hadapan Maona, Nyi Mayang mengutarakan maksud ingin melepas ilmu yang menempel di tubuhnya dan ingin menjadi Nyi Anis kembali. Permintaan Nyi Mayang itu pun direspon setuju oleh Maona. Dan setelah purnama terakhir, Maona akan mencabut ilmu itu kembali. Akan tetapi sebelum itu Maona harus menghabisi Mak Uti terlebih dahulu, karena Mak Uti telah menyusun rencana dengan Pak Kiai akan menumpas Maona. Akan tetapi Maona salah pilih orang. Di saat Maona mencoba menyerang Mak Uti lewat santet atau ilmu hitam, ternyata Mak Uti ini orangnya beriman dengan rajin menjalankan perintah agama. Akhirnya Maona pun roboh digigit ular, berbalik melawannya. Atas kejadian tersebut Maona pun tewas akibat ulahnya sendiri. Pas banget malam itu ternyata adalah malam bulan purnama, yang notabene merubah Nyi Mayang menjadi Amundari kembali. Karena saat ini yang akan menarik ilmu hitamnya Nyi Mayang telah tiada satu-satunya cara, ialah Nyi Mayang harus menculik janda yang diceraikan suaminya namun belum pernah disetubuhi oleh si suami. Caranya, si janda harus dibawa ke air terjun yang kemudian Amundari menciumi janda tersebut, yang otomatis wajah jelek Amundari akan pindah ke si janda itu. Terdapat satu janda di kampung tersebut yang dicerai suaminya tapi belum disetubuhi. Akhirnya Amundari mendatangi rumah si janda dan mencoba menculik si janda. Kejadian tersebut diketahui oleh orang tuanya dan mengusir Amundari dari rumah itu. Akan tetapi Amundari dengan wajah hancurnya terus meneror rumah tersebut. Beruntung Mak Uti dan Pak Kiai mendatangi rumah itu karena terdengar ribut-ribut. Di kamar si janda, semua orang pun membaca ayat kursi yang membuat Amundari kepanasan di luar jendela. Pak Kiai pun menyuruh ortu si janda agar cepat mengawinkan anaknya itu dengan pacar atau kekasihnya. Pak Kiai berasumsi kalau si janda diteror Amundari karena statusnya yang langka itu. Dan akhirnya piling Pak Kiai itu ternyata benar. Asa Amundari yang menginginkan menjadi Nyi Anis hidup normal kembali telah sirna. Dia pun akhirnya membakar CP atau perusahaan padi miliknya Agus. Setelah itu Amundari mendatangi rumahnya Agus. Dengan wajah buruk rupa, Anis pun menampar Agus yang tak percaya bahwa wanita jelek itu pernah hidup dengannya sebagai istri dan mengandung anaknya yang kemudian diusir bagai binatang, dan wanita jelek itu juga yang telah tidur dengannya sebagai sinden. Dengan amarah yang meledak-ledak, akhirnya Amundari pun membunuh mantan suaminya itu yang telah menghancurkan hidupnya. Ternyata di luar rumah telah banyak orang berkumpul membaca surat-surat Al-Quran yang membuat Amundari kepanasan dan sakit yang sangat luar biasa. Akhirnya Amundari pun kabur, tetapi tak bisa menghindar, yang kemudian tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit. Selesai filmnya, Cing. Pelajaran dari film ini menurut Lupus, kalau kita mendapat cobaan harus bersabar ya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ambil jalan pintas, apalagi bersekutu lewat setan ataupun jin. Emang cepet, tapi hasilnya atau endingnya kita sendiri yang rugi. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya ya, Cing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.